Kisah Petrus dan Yohanes. Aduh, rasanya aku taruh di sini kemarin. Kok sekarang nggak ada ya? Aduh, di mana ini? Aduh kakiku. Ada yang ngetawain aku ya? Siapa itu? Oh, orang lagi sakit gini kaki kok diketawain. Nggak bagus ah. Aduh. Anak-anak udah siap beribadah? Aduh, Lause jadi malu. Hari ini Lause Astrid akan menemani kalian beribadah. Good morning, sweetie kids. Good morning, Cornerstone kids. Good morning, all children. Good morning to you. Aduh, kalau begini Lause nggak bisa beribadah. Sebenarnya tadi Lause lagi cari-cari sesuatu. Duh, ada yang lihat nggak? Sepatu Lause. Ini nih, yang warna hitam ini. Udah ketemu satu. Yang satu lagi nyumput kali ya. Bantuin dong anak-anak. Boleh ya? Please. Wah, senangnya anak-anak Tuhan semua baik. Mau bantuin Lause. Kita mulai cari dari sana. Ya, gak ada. Gimana kalau kita cari di situ? Ya, gak ada juga. Menurut anak-anak, sepatu Lause ada di mana sih? Hah? Benar, sepertinya ada di kotak besar itu ya. Itu kotak ajaib kesayangan Lause. Semua barang kesukaan Lause ada di sana. Mari kita lihat. Menurut kalian, sepatu Lause ada di sini? Ada? Oh, apakah kalian bisa melihat bayangannya? Wih, pintar deh kalian. Oh, ini mah baju. Aduh, anak-anak, tolong kasih tahu Lause Astrid di sebelah mana sepatunya. Apa? Kiri. Loh, ini kaos kaki. Sepertinya Lause Astrid salah ambil lagi. Ya, kalian benar. Ini sepatu Lause. Terima kasih anak-anak. Kalian semua sudah membantu Lause. Sekarang Lause siap beribadah. Ayo, sekarang semua kita berdoa dulu ya. Tangannya gimana? Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk kesehatan dan semangat pagi ini. Tuhan, kami siap memuji dan mendengarkan firman-Mu. Mohon Roh Kudus menolong kami untuk mengerti. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari.
selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Serta Yesus selamanya. Serta Yesus selamanya. Wah, bersyukur banget anak-anak sudah bantu Lose cari sepatu. Biar kaki Lose nyaman dan enak waktu berjalan. Oh iya, bersyukur juga tadi nih kaki Lose yang sakit terbentur kotak. Sekarang udah gak sakit lagi. Coba bayangin, kalau kaki kita sakit, pasti susah banget untuk berjalan. Kayak gini nih, kayak gini. Aduh, susah banget ya. Terus mau main, susah. Mau naik tangga, lebih susah lagi. Mau main ke rumah teman, susah. Jalan-jalan ke mall, aduh susah banget. Coba sekarang Lose tanya, anak-anak pasti nggak ada yang mau kan kalau kakinya sakit? Aduh. Wait, kayaknya Lose punya cerita yang ajaib deh. Ceritanya itu ada seorang bapak yang kakinya lumpuh sejak dari lahir. Tahu nggak apa artinya lumpuh itu? Kakinya lemes, gak bisa bergerak. Dia gak bisa berjalan, gak bisa berlari, ataupun menendang bola. Setiap hari, ia hanya bisa menunggu teman-temannya datang untuk menolong dia, mengangkatnya ke depan pintu gerbang Bait Allah. Di sana, ia hanya duduk menunggu. Jika ada orang yang baik, akan memberinya uang. Kasihan ya anak-anak. Jika kalian bertemu dengan bapak ini, kalian mau nggak menolongnya? Atau mau nggak kasih senyuman sama bapak itu? Mau? Wah, good. Nah, suatu kali keajaiban terjadi. Bapak itu bisa berjalan lagi. Wah, dia sangat bahagia. Apakah kalian tahu siapa yang menyembuhkannya? Dokter? Bukan. Suster? Bukan. Ayo, kita dengarkan cerita ajaib ini. Tertulis dalam Alkitab. Di mana Lose meletakkannya ya? Apakah ada di dalam kotak ajaib? Coba anak-anak lihat. Apakah ada yang seperti Alkitab di sana? Sepertinya ini boneka Lose deh. Itu yang di bawah Lose, yang bentuknya seperti square. Oh, yang ini. Yang ini ya? Oke, Lose ambil ya.
Yes, benar. Ini Alkitab Lause. Makasih buat anak-anak yang udah bantuin Lause lagi. Cerita hari ini diambil dari Kisah Para Rasul 3 dan 4. Ayo kita dengarkan baik-baik kisahnya. Let's go! Seperti kalian tahu, semua murid Yesus telah menerima Roh Kudus dan sekarang mereka melakukan pesan Yesus, yaitu pergi menceritakan Yesus. Itu adalah Petrus dan Yohanes dalam perjalanan ke Bait Allah. Bait Allah itu seperti gereja saat ini, tempat orang beribadah. Nah, teman-temannya meletakkan Bapak yang lumpuh di depan Bait Allah supaya orang-orang yang lewat dan kasihan bisa memberinya uang. Ketika Petrus dan Yohanes lewat, Bapak itu meminta uang dengan sedih. Pandanglah kami, aku tidak punya uang untukmu, tetapi apa yang kupunya akan kuberikan padamu. Dalam nama Yesus Kristus, berjalanlah. Wah, Bapak itu mulai berdiri dan menggerakkan kakinya. Ia sangat senang. Ia berjalan, berlari, melompat sambil memuji-muji Tuhan. Lalu ia mengikut mereka masuk ke Bait Allah. Pasti Bapak itu bersyukur sama Tuhan. Tuhan Yesus sudah menyembuhkan Bapak itu lewat Petrus, ya kan? Orang-orang yang mengenali Bapak itu sebagai orang lumpuh menjadi kaget karena melihatnya berjalan dan memuji Tuhan. Bagaimana ia bisa sembuh? Bapak itu menceritakan apa yang dilakukan Petrus kepadanya dan tentang nama Yesus. Banyak orang datang berkumpul, heran, dan ingin tahu keajaiban yang terjadi. Maka Petrus dengan berani berkata kepada orang banyak, Hai orang Israel, mengapa kalian heran? Kalian mau tahu mengapa Bapak lumpuh ini bisa sembuh? Itu karena kuasa Tuhan Yesus yang telah mati di kayu salib dan bangkit dari kematian. Dia adalah anak Allah yang hidup dan punya kuasa untuk menyembuhkan. Kalian semua haruslah berubah. Jangan lagi berbuat jahat dan percayalah kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus adalah juru selamat kita. Apakah kalian tahu kuasa siapa yang menyembuhkan Bapak itu? Yes, kuasa Tuhan Yesus. Tuhan Yesus hebat. Wah, banyak orang ikut bersorak memuji Tuhan dan mau percaya kepada Tuhan Yesus. Ternyata tidak semua orang senang. Ada imam-imam dan kepala Bait Allah yang tidak suka kepada Tuhan Yesus. Mereka marah karena Petrus sedang menceritakan tentang Tuhan Yesus. Lalu mereka menjuru menangkap Petrus dan Yohanes dan memasukkan mereka ke dalam penjara. Aduh anak-anak, bagaimana ini? Petrus dan Yohanes tidak bersalah. Mereka melakukan hal yang ajaib. Menyembuhkan orang lumpuh dan menceritakan tentang Tuhan Yesus yang hebat dan berkuasa. Yuk kita lihat apa yang terjadi. Lause tidak sabar nih. Keesokan harinya, para pemimpin membicarakan tentang Petrus dan Yohanes. Mereka marah dan tidak mau ada orang yang ceritakan Yesus. Maka mereka memanggil Petrus dan Yohanes dari penjara dan bertanya, Dengan kuasa mana atau dalam nama siapa kamu menyembuhkan orang lumpuh itu?
Roh Kudus memberikan keberanian kepada Petrus dan Yohanes untuk berbicara tentang Yesus. Mereka tidak takut dihukum. Mereka mau menceritakan tentang Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat yang telah mati disalibkan karena kejahatan manusia, tetapi bangkit pada hari ketiga. Tuhan Yesus adalah Juru Selamat yang berkuasa. Yesus menyembuhkan orang yang lumpuh itu. Percayalah pada Yesus. Mendengar hal itu, marahlah para pemimpin itu kepada Petrus dan Yohanes. Mereka mengancam agar mereka tidak boleh lagi menceritakan tentang Tuhan Yesus. Wah, cerita yang seru ya. Anak-anak, menurut kalian, apakah Petrus, Yohanes, dan murid-murid lainnya mau berhenti ceritakan tentang Yesus? Mau? Nggak mau? Tentu saja mereka mau terus menceritakan Yesus. Karena Yesus benar-benar adalah Tuhan dan Juru Selamat. Mereka juga sangat berani dan tidak takut. Karena ada Roh Kudus yang menolong. Mereka juga tahu Tuhan Yesus pasti menyertai mereka. Bersama-sama dengan mereka. Tuhan Yesus nggak bohong. Ia sudah berjanji dalam Matius 28 ayat 20b. Yuk ikutin Lause. Matius 28 ayat 20b. Dan ketahuilah, Yesus menyertai kamu senantiasa sampai selama-lamanya. Sekali lagi yuk pakai gerakan. Lause pelan-pelan ya. Matius 28 ayat 20b. Dan ketahuilah, Yesus menyertai kamu senantiasa sampai selama-lamanya. Murid-murid menceritakan Tuhan Yesus kepada banyak orang dengan semangat dan sukacita. Karena Yesus bersama mereka. Bukan hanya itu, mereka juga selalu berani berbuat hal yang baik dan benar. Melakukan perintah Tuhan Yesus. Apakah anak-anak juga berani menceritakan tentang Tuhan Yesus? Wow, good job! Apakah kalian juga berani berbuat baik dan benar? Misalkan ya, kita sudah tahu kalau berbohong adalah dosa. Apakah kalian berani untuk berbuat benar dan katakan yang jujur? Walaupun mungkin papa atau mama bisa marah, tapi kita berani jujur. Atau jika ada teman yang jatuh dan orang lain menertawakannya, itu tidak baik. Apakah kalian berani menolong dan tidak menertawakannya? Ada lagi, kalau di rumah atau di sekolah atau di mana saja, apakah anak-anak juga berani memuji Tuhan supaya semua orang mendengar nama Tuhan Yesus? Kalian berani? Benar? Berani berbuat baik dan benar buat Yesus? Wow, good job! Yuhuu! Lause tahu kalian pasti bisa. Tadi juga anak-anak bantuin Lause cari sepatu dan Alkitab dalam kotak ajaib, ya kan? Teruslah berani berbuat baik dan benar untuk siapa? Yesus! Ayo, sekarang siapa yang berani bernyanyi memuji Tuhan? Yang berani dalam hitungan 3 berdiri ya. Siap?
1, 2, 3. Kalian berani? Lose juga berani. Let's sing together. Yuk sekarang kita mau berdoa. Anak-anak ikutin Lause ya. Tuhan Yesus, terima kasih karena Tuhan selalu sayang dan bersama kami senantiasa. Tuhan, kami mau berani melakukan yang baik dan benar. Mohon Roh Kudus untuk menolong kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus hidup dan berkuasa. Ia telah memberikan Roh Kudus kepada kita semua. Roh Kudus akan menolong kita menjadi anak-anak Tuhan yang berani berbuat baik dan benar. Be bold for Jesus. Berani melakukan sesuatu untuk Tuhan Yesus. Sampai jumpa anak-anak. Tuhan Yesus selalu bersama kita dan memberkati kita semua. Bye-bye.